Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Laksana Bintang Gorning dari Prodi PJJ Informatika untuk mata kuliah Data Scientist. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil percobaan saya mengenai model machine learning klasifikasi. Baik, pada bagian awal, bagian pendahuluan yaitu deskripsi data. Untuk dataset yang saya gunakan adalah dataset mengenai data mobil dari tahun 2010 hingga 2020. Data ini mencakup berbagai fitur seperti merek mobil, model mobil, tahun pembuatan, harga, dan spesifikasi yang lainnya. Yang dimana data ini relevan untuk menganalisis tren di industri otomotif dan membuat model prediksi terkait kategori harga dari model tersebut. Yang dimana data dari model ini, dataset ini saya ambil dari Kaggle untuk datasetnya. Oke, baik, selanjutnya untuk data latar belakang. Pada bagian latar belakang ini yaitu industri otomotif salah satu sektor yang berkembang besar dengan inovasi teknologi dan juga perubahan preferensi konsumen. Dengan melakukan analisis dan data historis, kita dapat mengidentifikasi pola dan tren yang mungkin tidak terlihat dengan jelas, yang dimana teknik machine learning ini dapat digunakan untuk membuat model prediksi yang berguna bagi produsen, dealer, dan juga konsumen untuk meningkatkan pendapatan. Selanjutnya untuk tujuan dari analisis ini adalah untuk membuat model klasifikasi yang dapat memprediksi kategori mobil berdasarkan fitur-fitur dari data yang ada, yang dimana teknik yang digunakan akan mencakup seperti pemrosesan data, eksplorasi data, dan juga pembuatan model klasifikasi menggunakan algoritma decision tree classifier untuk model machine learning. Oke, selanjutnya masuk ke bagian metode penelitian. Yang pertama yaitu adalah tahap percobaan. Ya, tahap percobaan itu dimulai dari saya memuat dan juga memahami data. Selanjutnya masuk untuk melakukan memuat datasetnya, yang dimana untuk pemanggilan dataset dari data mobil tersebut. Kemudian yang saya lakukan itu adalah untuk menampilkan informasi dasar dan juga statistik deskriptif mengenai data dari informasi atau isi dari dataset mobil itu sendiri. Selanjutnya tahap kedua yaitu pra-pemrosesan data, yaitu ada beberapa tahap seperti menangani nilai yang hilang atau null value, kemudian mengubah data kategorikal menjadi data numerikal agar bisa dilakukan pembuatan model machine learning-nya agar datanya itu dapat bisa dengan mudah dipahami pada saat pemrosesan dan juga pembuatan modelnya. Selanjutnya, pembagian untuk memisahkan data menjadi dataset pelatihan dan juga dataset pengujian. Untuk informasinya bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Oke, baik. Tahap selanjutnya itu adalah tahap pembuatan model. Nah, pada tahap pembuatan model itu saya melakukan uh, untuk melatih model klasifikasi atau decision tree menggunakan algoritma decision tree classifier dengan menggunakan data pelatihan dari dataset tersendiri. Kemudian saya melakukan evaluasi model menggunakan data pengujian dari dataset tesnya itu dataset trainnya agar bisa mendapatkan model yang akurat dan juga presisi. Untuk gambarnya itu bisa dilihat pada gambar di bawah ini, di mana ini mencakup beberapa tahapan-tahapan dalam pembuatan model machine learning-nya, di mana dalam pembuatan model machine learning dia mendapatkan nilai akurasi sebesar 0,49 untuk nilai akurasinya. Oke, baik, selanjutnya bagian analisis data. Analisis data itu memuat beberapa tahap, yaitu kita menganalisis akurasinya, kemudian kita melihat isi dari laporan klasifikasi dan juga kita melihat matriks kebingungan dari model machine learning yang telah kita buat.
Ya baik, selanjutnya metode atau teknik data science yang digunakan yaitu ada beberapa tahap seperti tahap pra-proses data, yaitu kita melakukan pembersihan data atau cleaning data, dan juga kita melakukan transformasi data. Tahap selanjutnya itu ada modeling, yang dimana modeling itu kita memilih dari model machine learning klasifikasi yang kita buat, yang dimana saya menggunakan model machine learning decision tree untuk pembuatan modelnya. Selanjutnya evaluasi. Nah, pada bagian evaluasi ini kita melihat nilai dari akurasinya, kita juga melihat isi dari laporan klasifikasi dan juga matriks kebingungan dari model machine learning tersebut. Untuk selanjutnya untuk tools yang digunakan itu saya menggunakan tools Google Colab sebagai code editornya, lalu ada Python untuk bahasa pemrograman, Pandas, scikit-learn, dan juga Matplotlib sebagai library dari uh, untuk membuat model machine learning klasifikasi tersebut. Hasil dan pembahasan, hasil percobaan itu yang saya dapatkan adalah akurasi dari model machine learning decision tree yang dilatih dan juga diuji itu mendapatkan nilai akurasi sebesar 0,49, dan juga hasil dari prediksi dengan model decision tree classifier ini itu belum cukup mampu dalam mendapatkan nilai akurasi yang baik, sehingga harus dilakukan pengoptimalan model machine learning selanjutnya untuk mendapatkan nilai akurasi yang jauh lebih baik lagi. Pembahasan hasil dari percobaan uh, menunjukkan performa model machine learning dengan algoritma decision tree classifier dalam memprediksi kategori mobil berdasarkan fitur-fiturnya. Dari hasil percobaan, model itu berhasil mendapatkan nilai akurasi sebesar 0,49, sehingga perlu dilakukan lagi pengoptimalan pada percobaan model machine learning selanjutnya untuk meningkatkan nilai akurasinya agar mendapatkan hasil akurasi yang jauh lebih baik lagi. Untuk materi kebingungannya itu memberikan wawasan yang dimana model itu mungkin melakukan salah prediksi, yang dimana itu dapat dilakukan untuk lebih meningkatkan lagi untuk pembuatan modelnya ke depannya. Kesimpulan dari hasil percobaan ini yaitu model machine learning decision tree yang telah dibuat itu menunjukkan kemampuan yang belum cukup baik dalam melakukan klasifikasi kategori mobil berdasarkan fitur-fiturnya. Meskipun ada beberapa kesalahan prediksi, yang dimana hasil keseluruhan itu menunjukkan bahwa model ini masih belum dapat digunakan mungkin sebagai alat prediktif yang efektif di dalam industri otomotif, sehingga masih harus dilakukan pengoptimalan model machine learning untuk mendapatkan hasil yang jauh lebih baik lagi. Untuk sarannya itu ada beberapa. Yang pertama, menggunakan teknik pemrosesan data yang jauh lebih canggih. Kemudian mungkin mencoba model machine learning klasifikasi yang lain seperti random forest, SVM, atau neural network untuk model machine learning yang lain agar bisa membandingkan performa dari model tersebut. Nah, kemudian mengumpulkan lebih banyak data untuk melatih model yang jauh lebih komprehensif. Oke, baik, ini untuk daftar pustakanya, yaitu ada Pandas, library Pandas, ada juga dokumentasi dari scikit-learn untuk machine learning-nya, dan juga link untuk dataset dari Kaggle sendiri. Oke, baik, terima kasih. Oke, baik, mungkin sekian dari hasil presentasi percobaan model machine learning klasifikasi yang saya buat. Saya ucapkan mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan. Saya ucapkan terima kasih dan selamat siang.